Alhamdulillah hari ini masuk semua deh. Oke, kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswaku kelas 5 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus dan kami paham. Oke. Nah, mari kita breathing dulu. Tepuk semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang menyayangi anak yatim. Ada tema pesan pokok surat Al-Maun. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Nah, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian diharapkan mampu menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Sudah ada yang tahu kan? Al-Maun ini menjelaskan tentang apa? Isi pokoknya apa? Ada yang sudah tahu belum? Iya, apa Mas Adi? Menyayangi anak yatim. Iya, menyayangi anak yatim. Terus barang-barang yang berguna. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Oke. Terus sekarang kita melihat video pembelajaran dulu. Disimak, diperhatikan materi yang ada pada video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Maun. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Sebab turunnya ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Maun menunjukkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ashd bin Walid atau orang lain yang setiap minggu dimulai seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka berlari usir anak yatim tersebut. Sebab turunnya ayat 4 sampai 7. Dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada seorang orang munafik yang rajin ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Pesan indah surat Al-Maun. Surat Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya,
melindungi dan memberikan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan biarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Pada ayat keempat, menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji amalnya. Ayat kelima, menerangkan orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya malas-malasan, meninggalkan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan Tuhan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Pada ayat 6, orang yang berbuat ria, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Karena yang diikuti dengan perbuatan ria atau pamer sangatlah rugi. Pada ayat 7, menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Dari pesan surat Al-Maun tadi, kita bisa mengambil kesimpulan pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kita juga harus sholat dan khusyuk semata-mata karena Allah, dan menghindari perilaku ria atau pamer. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi tersebut, Al-Maun itu ada pesan pokoknya. Pesannya apa aja? Yang terkandung dalam Al-Maun. Ayo apa aja? Yang pertama, harus menyayangi anak yatim. Tidak boleh membagi anak yatim, menyakiti hatinya atau menyakiti fisiknya. Misal, nggak boleh diejek, misalkan dah yatim, yatim, itu nggak boleh ya. Terus, yang kedua, lalai dalam sholat. Masa sudah waktunya sholat, nggak cepat-cepat sholat, itu juga termasuk pendusta agama. Yang ketiga, enggan memberi makan orang miskin, tidak mau berbagi. Padahal tapi nggak mau menolong, membantu, mengasih ke orang miskin. Terus ada juga yang enggan membantu orang lain. Contohnya apa? Membantu tidak harus berupa uang ya. Membantu itu bisa teman kita kok nggak bawa pensil dipinjam, sudah membantu. Bisa tadi ada yang anak tidak sendiri, nah, itu harus kita bantu, tidak harus berupa uang. Kalau kita misalnya tenaga, pakai tenaga, ya. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Ini berdasarkan tes diagnostik yang sudah kita berikan tadi, ya. Kelompok 1, kelompok visual ini Marsha, Nafi, Jati, Rizky, Bakir, Ubi, Gulom. Kelompok B, kelompok auditori, Dinda, Maida, Iftina, Ambar, Gofar, Abi. Yang kelompok C, kelompok kinestetik, ada Mas Abi sama Angger. Terus di setiap kelompoknya ada tugasnya masing-masing. Nah ini nanti dibaca perintahnya, mencari pesan pokok surat Al-Maun. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, ini benar, digunakan dulu. Kelompok 1 itu nanti mencari pesan pokok surat Al-Maun. Nanti ini ditulis ya, terus pesannya ditulis ini. Habis itu nanti kalau sudah kita presentasi. Kelompok 2 ini mencari kelompoknya, ditulis nama kelompoknya. Mencari ini boleh internet. Ya, kelompok 3 nanti ini dipotong dan ditempelkan di
pohon cinta. Ya. Sudah paham ya? Setiap kelompoknya sudah dapat LKPD semua. Oke, sekarang boleh dibacakan kembali sekarang. Mana kucingnya? Oke, sekarang presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Memberi makan waktu mesti orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang mengerti nak yatim, orang yang setia dalam sholatnya, dan memberi bantuan kepada sesama. Pertama, pesan dari pokok surat Al-Maun itu enggan memberi makan fakir miskin, orang yang lalai dalam sholatnya, terus orang yang menjadi anak yatim, orang yang lihat dalam sholatnya, terus enggan memberi bantuan kepada sesama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari tempatnya kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan pokok Al-Maun. 1. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. 2. Manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. 3. Sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. 4. Menghindari perilaku ria atau pamer. Dari diskusi, hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, pesan pokoknya yang terdapat pada surat Al-Maun. Nah, ini manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena ya menghindari perilaku ria. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan pokok surat Al-Maun. 1. Larangan mengganti anak yatim. 2. Anjuran untuk memberi makan orang miskin. 3. Larangan lalai terhadap sholatnya. 4. Larangan berbuat ria. 5. Anjuran untuk bersedekah, memberikan bantuan kepada orang lain. Ini hasil diskusi kelompok 3. Pesan pokok surat Al-Maun yang pertama, anjuran untuk memberi makan orang miskin. Nah, benar atau salah? Nah, yang kedua, larangan menggaji anak yatim. Benar atau salah? Nah, yang ketiga, larangan lalai terhadap sholatnya. Benar atau salah? Yang keempat, larangan berbuat ria. Benar atau salah? Yang kelima, anjuran untuk bersedekah atau memberikan bantuan kepada orang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita
Yang pertama yang termasuk pendusta agama, yang pertama siapa? Oke. Yang pertama orang yang menggaji anak yatim, yang suka nyakitin anak yatim ya, hatinya apapun fisiknya. Yang kedua, yang kedua yang termasuk pendusta agama. Yang kedua orang yang enggan memberi makan orang miskin, orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang miskin. Yang ketiga, ayo, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, ayo, yang keempat, buat ya, orang yang suka pamer, sholatnya itu pamer, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, siapa lagi? Orang yang enggak memberi bantuan kepada orang lain. Orang yang itulah orang-orang yang termasuk pendusta agama. Kita mau melaksanakan tes sumatif ya lewat puisi. Sudah. Mulai.
terlebih dahulu.